Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah atau mengatasi berat badan yoyo, ya, berat badan yang naik turun. Jadi banyak orang yang dalam menjalani program diet itu mengalami kondisi yoyo yang naik turun, bahkan naik turunnya sangat signifikan. Sebetulnya berat badan yang naik turun begitu ya dalam kondisi diet atau stuck di beberapa kondisi tertentu normal, tapi jika hanya misalnya 1-2 kg atau masih dalam batas ambang wajar, tapi yang naik turunnya sampai 5-6 kilo dan sebagainya begitu, itu tidak wajar gitu. Karena kalau untuk naik turun yang biasanya di awal-awal 1-2 kilo ada naik sedikit, biasanya karena kebutuhan cairan begitu ya. Jadi yang keluar biasanya berat air bukan lemaknya, atau lemak yang biasanya turun di awal, terus kemudian karena kalian mungkin mengalami kondisi yang tadinya tidak pernah beraktivitas secara fisik, terus kemudian aktivitas fisik jadi dikonversi menjadi otot, dan itu merupakan hal wajar. Namun yang naik turunnya terlalu signifikan, kalian bisa melakukan beberapa tips berikut ini untuk mencegah berat badan yoyo. Oke, yang pertama yaitu kalian harus mengubah tujuan diet kalian. Jadi banyak orang yang hanya terfokus terhadap diet, gimana caranya supaya berat badannya turun, gimana caranya supaya langsing, gimana supaya berat badan tetap ideal. Padahal yang paling baik adalah diet adalah bagaimana mengubah pola hidup supaya lebih sehat, dengan mengontrol makanan, dengan mengurangi minuman-minuman yang mengandung gula, yang terlalu manis dan sebagainya. Terus kemudian lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat, yang membuat pencernaan kita lebih lama kenyang, sehingga mengakibatkan kita mencegah ngemil dan sebagainya seperti itu. Jadi tujuan diet utama itu adalah untuk faktor kesehatan, supaya lebih sehat, supaya lebih mencegah penyakit-penyakit degeneratif, ya, penyakit-penyakit yang berkaitan erat dengan perilaku, dengan pola hidup dan sebagainya, supaya ya tadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mencegah penuaan dini, misalnya lebih pengen awet muda dan sebagainya. Karena orang yang menjalani pola hidup sehat cenderung akan terhindar dari berbagai macam penyakit, dan kemudian terhindar dari penuaan dini dan sebagainya. Jadi untuk menghindari berat badan yoyo, kalau berat badan kalian naik turun, itu bisa dipastikan mindset kalian, tujuan diet utama kalian adalah untuk menurunkan berat badan. Sementara kalau untuk pola hidup sehat, saya yakin kalian bisa untuk mempertahankan berat badan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian biasanya sering untuk coba-coba diet. Jadi baru melakukan satu jenis diet, terus kemudian ada yang lain yang terlihat seperti lebih proper, lebih baik, lebih bisa untuk membuat berat badan kalian turun lebih signifikan dan sebagainya. Jadi banyak orang yang mencoba-coba beralih dari satu jenis diet tertentu ke diet yang lain dan sebagainya, karena lebih banyak orang yang melakukan hal itu karena ada mendapati testimoni dari seseorang yang mengatakan bahwasanya diet ini mampu menurunkan berat badan dengan jauh lebih cepat dan sebagainya. Jadi jangan seperti itu. Ambil satu buah jenis diet yang memang cocok. Misalnya di program yang sedang kita kembangkan, ya, di diet kalori, kita tidak, atau mungkin kalau kita mengulik lebih dalam berbagai macam jenis diet di sana yang terbukti berhasil, ya, kita pastikan sekali lagi yang terbukti berhasil, pada intinya mereka melakukan pembatasan jumlah kalori, yang dimana kalori yang dimasukkan melalui makanan atau minuman itu berkurang dari sebelumnya, atau lebih jauh berkurang dari kebutuhan kalori harian mereka, supaya tubuh mengkonversi lemak menjadi energi atau kalori. Kalori itu kan kilokalori, sebetulnya adalah satuan untuk energi yang terkandung dalam makanan dan minuman seperti itu. Jadi jangan coba-coba diet tertentu atau beralih dari satu jenis diet ke diet yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu banyak yang tidak memantau berat badan. Timbangan merupakan suatu hal yang menakutkan. Jadi sebisa mungkin, ya, kita memantau berat badan kita, dan juga kita menghindari proses penurunan berat badan yang terlalu signifikan. Itu juga tidak akan sehat seperti itu. Mungkin kalau yang berat badannya benar-benar obesitas begitu, ya, yang sampai 100 kg ke atas gitu sih, penurunnya akan lebih
cepat, lebih signifikan gitu ya ketika ditimbang dibanding yang misalnya berat badannya hampir mendekati berat badan idealnya, tinggal beberapa kilogram saja, kurang 5 kilogram, kurang 10 gram, itu akan lebih lambat tentu saja dibanding yang masih jauh begitu ya, yang berat badannya sama sekali tidak proporsional seperti itu. Nah, itu harus dipantau biar tidak terjadi berat badan yang naik turun atau yoyo tadi ya. Ketika mulai ada kenaikan yang cukup signifikan, perlu ada yang diubah, mungkin kaitannya dengan pola makan atau aktivitas fisik dan sebagainya. Dan yang terakhir tentu saja kaitannya dengan aktivitas fisik, yaitu olahraga. Jadi sebisa mungkin ya harus diimbangi, karena juga selain untuk menjaga kestabilan berat badan, biasanya kalau yang awalnya obesitas ya, yang berat badannya benar-benar gemuk sampai 100 kg lebih begitu ya, kalau tidak diimbangi dengan berolahraga akan terjadi penumpukan sisa kulit yang tadinya ada lemak di situ, dan lemaknya menghilang gitu ya, karena sudah dikonversi oleh tubuh menjadi energi kembali, dan akan timbul keriput dan sebagainya. Nah, untuk mencegah seperti itu, elastisitas kulit supaya senantiasa terjaga, kalian bisa melakukan olahraga. Nah, itu tips dari saya untuk menghindari berat badan yoyo atau berat badan yang naik turun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.